Markus 3 ayat 20 sampai 30. Ya, Pak. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Apabila kita selalu haus akan kebenaran. Karena masalahnya banyak orang akhirnya cari firman Tuhan bukan karena haus kebenaran. Tetapi karena cuma buat kejar setoran. Merasa, oh aku sudah dengar firman Tuhan. Wah berarti sudah ketemu Tuhan. Iya kan? Siapa yang begitu? Oh banyak. Ya, dia cari firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan hanya buat kejar setoran, kejar target. Oh sehari saya harus dengarkan, harus baca firman Tuhan 5 pasal. Tanpa rasa haus, cuman formalitas. Oh banyak orang-orang flekmatik itu ya konsisten tuh kalau suruh baca Alkitab, ya misalnya dia dari remaja sampai tuanya dia masih baca Alkitab dengan setia, dengan konsisten, tapi tanpa rasa haus, cuman ya karena rutinitas saja. Orang-orang flekmatik ini yang paling jago dalam hal rutinitas. Ya, nah tetapi apa gunanya rutinitas itu kalau Anda tidak merasakan berkat-berkat itu, ya. Baik baca Alkitab, baik kita mendengar firman Tuhan, tetapi ketika itu menjadi rutinitas saja, akhirnya Anda baca firman Tuhan dan tanpa rasa haus sama sekali, dan ya seringkali itu dibajak oleh iblis. Lalu bagaimana Pak? Sebaiknya jangan baca, oh tetap baca. Yang benar adalah dirubah hatinya dengan ingin tahu kebenaran. Masalahnya ketika Anda sudah tidak ingin tahu kebenaran lagi, tidak mencintai kebenaran lagi, Anda cuma hidup di dalam rutinitas itu, ya itulah. Nah, orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, tetapi dia gunakan Alkitab hanya buat rutinitas dan merasa beragama, merasa itu tadi ya, merasa sudah suci mulia, ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian dia masuklah di dalam jebakan-jebakan agama. Masuk dalam jebakan agama, mumet. Hidupnya itu cuma benar salah. Sesuai dengan teori yang dia dapat, pendeta-pendeta khotbahnya benar salah. Ya tadi barusan saya sebelum mulai embun pagi ini kan jam 8, ini kan sekarang jam 10 waktu Eropa. Tadi jam 8 saya tadi 2 jam yang lalu saya mengajar kelas apologetik Eropa ya. Saya cerita tentang bagaimana pendeta-pendeta yang dibawa ke neraka, yang dibawa. Tapi mereka datang dengan ilusi. Yang sama sekali, nggak biblikal sama sekali. Nah, hati-hati.
Karena Anda tidak mencintai kebenaran, Anda mencintai pendetanya. Saya ingat sekali ya, Pak Petrus Agung itu kan dicintai oleh jemaatnya kan. Banget, dicintai banget. Tapi saya sering ledek ya. Ya Pak, kalau Pak Petrus Agung itu ada yang sampai menghina, Anda bisa senggol bacok loh sama jemaatnya. Serius, nggak main-main. Ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus dihina, semuanya kutu kupret semua, diam semua. Ya kan? Itu kan juga sama dengan itu kan, kalau Anda ngefan sama orang, YouTubers, Anda bisa senggol bacok itu. Ya kan? Penistaan. Apalagi kalau bisa penistaan. Kalau saya di Indonesia, saya bisa dipenjara sama pendeta itu. Yang menjarakan saya malah bukan orang Islam, nanti malah pendeta. Karena jemaatnya lebih cinta pendetanya daripada cinta firman Tuhannya. Mengapa bisa begitu? Ya itulah manusia. Cinta dengan ritual dan simbolnya, lalu pendeta itu adalah representasi dari ritual dan simbol yang dia harapkan. Maka dia ketika Tuhan Yesus dihujat, dia tidak sedih. Tapi pendetanya dihujat, dia bisa marah sekali. Dan akhirnya ketika pendetanya berbuat zina, dia bisa kepahitan sekali, itu bisa brutal itu nanti. Itu dalam skala ekstrim ya. Bisa begitu. Kecewaannya amat sangat. Maka dari itu saya selalu bilang, jangan belain saya. Dibela-bela maksudnya ikut debat sama orang, buat belain saya sampai Anda berantem sama orang itu loh. Maksud saya itu jangan begitu. Saya senang kalau dibela-bela juga, cuman jangan sampai begitunya begitu loh. Kenapa? Nanti Anda gelap mata. Nah, kalau ada orang menghina saya, fitnah. Kalau kemarin itu baru ya, yang terbaru itu Rudi Yohanes itu ya, yang terbaru itu. Katanya saya dapat Rp1.000 per kilo. Saya ketawa terbahak-bahak. 1.000 per kilo lumayan ya, kalau dapat ayam 1.000 kilo. Kita tuh berapa tuh ya ayam itu ya sehari itu ya, banyak loh. Wah kaya itu ya, dapat Rp1.000 per kilo itu, kaya raya saya itu. Ya kan, coba sebelum saya dapat berapa puluh juta tuh ya. Sayang enggak ya? Kok sayang enggak? Pengen ngarep. Enggak ya, enggak ada celah ke sana juga, enggak bisa, enggak ada kesempatan karena sudah SOP-nya kita tidak memungkinkan untuk itu ya. Nah, maka itu saudara, di dalam ketika kita mengalami ini tadi ya, fitnahan-fitnahan, nah itu sebenarnya kelihatan tuh kalau Anda cinta Tuhan apa enggak tuh. Dari respon-responnya. Anda marah, Anda ngamuk, sampai kejar-kejar, atau Anda hanya senang-senang saja. Ya, tenang-tenang saja. Sebenarnya dari drama-drama YouTubers ini kan Anda kan ngerti kan, orang-orang yang sama Tuhan, orang-orang yang enggak sama Tuhan, orang yang berbuah, orang yang tidak berbuah. Anda nonton, karena ini terjadi sudah berbulan-bulan. Anda nonton respon-responnya, ya kan? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, ketika dia difitnah juga bahwa dia adalah anak iblis, mengusir setan dengan kuasa iblis, itu kita nggak usah marah-marah. Tetapi orang-orang yang memfitnah ini memang sudah diikat hidupnya oleh iblis. Diikat, ya. Nah, ini lihat nih ayat berapa tuh? Ayat 27 ya. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang kuat untuk merampas harta benda yang berharga. Ya kan? Dia harus diikat dulu orang kuatnya. Orang banyak raksasa-raksasa iman. Apologet, tukang debat yang hebat-hebat. Diikat. Diikat dengan apa? Apa saja. Nah, kebetulan yang lagi dipertontonkan sekarang kebanyakan adalah roh iri hati. Ya kan? Iri hati. Nah, udah gitu saya manas-manasin lagi ya. Saya memprovokasi juga kan. Sengaja tak kerjain, tunjukkan. Bukan mau pamer, bukan mau menghina dia. Supaya manifestasi justru, supaya keluar. Kan begitu kan, iblis itu bermanifestasi kan. Sentil dikit, langsung keluar aslinya semua. Orang-orang itu kita sentil dikit langsung keluar aslinya semua. Kan beberapa orang kan, nah itu kan, namanya mencoba, enggak. Itulah kerjaannya Nabi memang. Ya kan, diikat dulu.
bagaimana dengan kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda? Kan akhirnya runtuh juga itu kerajaannya Yehuda itu. Itu cerita Yoyakin itu runtuhnya Raja Yehuda itu benar-benar terjadi ya. Mangkoknya itu ada mangkoknya Raja Yoyakin dalam bahasa tulisan Ibrani bahasa Aram ya. Itu ada ya di Museum Insel Berlin ya. Ceritanya Yoyakin yang dipenjara di Babel itu ada mangkoknya. Saya ngelihat tak foto. Waktu itu mangkoknya ada saya upload juga di videonya kan, video Spirit of Babel di video saya itu Apologet History ya. Anda cari ya playlistnya Apologet History, kemudian di dalamnya ada Spirit of Babel. Oh itu beneran ada, itu nggak bohongan. Nah, cerita itu ya, diikat dia dalam kondisi terikat. Dirantai kasihan ya, dirantai dia, makanya dijatah. Makanya di dalam mangkoknya itu tulisannya adalah nama-nama makanan, dijatah. Hari ini makan apa, besok makan apa. Itu adalah jatah makanannya Raja Yoyakin waktu di penjara, waktu di Babel itu ya. Itu beneran cerita, ada arkeologinya, nggak kayak di kitab sucinya agama lain. Yo, benar agama lain ya. Kalau Anda cari ya, kitab suci agama Buddha, kitab sucinya agama Hindu, kitab sucinya agama Islam, bukti arkeologinya nggak ada semua. Nggak ada satupun bukti arkeologinya. Cari deh, nggak akan ada. Tapi kalau Anda lihat di dalam Alkitab, bukti arkeologinya lengkap. Itu ya, wah, luar biasa ya kitab suci itu. Memang luar biasa sekali. Nah, kita balik lagi. Ya, raja-raja ini kan diikat sebenarnya kan hidupnya mereka dengan apa? Dengan pride, dengan cinta akan kekuasaan. Spirit yang raja-raja ini kan apa? Mencari hormat manusia. Kenapa mereka tidak mau merobohkan bukit-bukit pengorbanan? Mereka lebih takut sama manusia. Bahkan ketika mereka sudah sampai Babel dan mereka lahirlah Yudaisme kan lahirnya di Babel. Ya, Yudaisme. Makanya ikut kelas evangelis bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 17. Makanya ini kelas apologetnya kita pindah ke hari Sabtu depan ya. Cuman 1 hari saja kelas terakhir, kelas apologet. Kita belajar tentang Targum sama Talmud ya. Hari Sabtu jam berapa tadi? Jam 7 malam ya. Hari Sabtu jam 7 malam waktu Jakarta. Hari yang kelas apologet 9 tetap hari Jumat ya. Nah, yang hari Kamisnya kita isi dengan kelas evangelis yang baru ya minggu depan. Ya, sisa cuman berapa orang ya? 4 orang kalau nggak salah ya. Yuk, daftar cepetan supaya Anda ngerti ya betapa hebatnya Alkitab itu ya. Coba Anda lihat ya. Makanya ikut kelas evangelis supaya Anda ngerti urut-urutannya. Kita belajar sejarah, backgroundnya Alkitab semua. Jadi Anda kebuka ya. Waktu Anda baca Alkitab, Anda kebayang. Nah, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda ya bolak-balik ya karena mereka itu pride dan mereka takut dengan orang-orang dengan masyarakat. Bahkan sampai dengan zaman Yesus. Dari zamannya lahirnya Yudaisme, ya Esra Nehemia, sampai dengan zaman Yesus, mereka tidak pernah menyembah berhala lagi. Benar-benar tidak pernah sembah berhala. Mereka benar-benar mengakui Yehova. 400 tahun coba itu. Cukup waktu yang lama untuk mereka setia dengan monoteisme dan monolatri hanya kepada Yehova. Tetapi hati mereka sudah belok. Berhala mereka bukan patung-patung itu lagi. Berhala mereka adalah tadi ya, cinta akan hormat manusia. Political. Berhala mereka adalah agama mereka. Yaitu Yudaismenya itu. Makanya disebutkan, karena kenapa orang Yahudi, para imam tidak percaya Yesus? Sebenarnya banyak para imam percaya Yesus, tapi beberapa yang tidak percaya. Karena mereka tahu loh kalau Yesus itu Mesias. Tapi mereka lebih cinta akan hormat manusia. Kenapa? Wah, sudah tahu kan bodoh banget. Loh, orang-orang di zaman Yesus, pemahaman orang-orang di zaman Yesus, satu yang namanya mesianik, itu adalah janji pemulihan Israel dan Yehuda itu, ya utuh jadi satu bangsa. Tetapi kan Yesus nggak mau, makanya mereka nggak mau percaya Yesus. Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa yang dimaksud adalah metanoia, ya di kerajaan Allah itu masuk dalam metanoia dulu. Tetapi buat mereka, yang penting mereka sudah ngikutin ritual dan simbol-simbolnya. Keyakinan sudah mengikuti ritual dan simbol-simbol dalam Torah itu, ya membuat mereka sudah cukup.
Ya, jadi mereka tidak perlu percaya kepada Yesus yang datang itu. Itu yang pertama karena itu ya. Tetapi yang kedua disebutkan mereka mencintai hormat manusia itu mengapa? Sudah tahu mereka itu Yesus tapi mereka tidak percaya. Karena mereka sebagian tidak percaya kebangkitan orang mati. Itu sudah habis itu kan buat generasi di bawah saya nanti mesianik itu. Ya enggak urusan, enggak apa-apa, enggak usah. Mereka tidak butuh dibangkitkan, mereka tidak percaya ada neraka. Ya, karena di dalam tradisi rabbinik itu ada yang percaya dengan neraka, api yang menyala-nyala Gehenna itu Gehinom, tetapi ada berkata neraka itu enggak ada dan yang tidak percaya neraka ada itu diturunkan tafsir itu kepada saksi Yehova bahwa tidak ada neraka. Ya kan, orang sudah mati ya sudah mati selesai. Dunia orang mati sudah selesai. Sebagian orang Yahudi contohnya orang-orang Saduki. Ya, orang-orang Saduki itu adalah keturunan Imam Zadok. Nah itu yang terjadi. Jadi sebetulnya ketika waktu itu orang tidak percaya itu wajar. Tetapi yang membuat itu menjadi salah, ya bukan karena penafsiran mesianik atau penafsiran karena tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan setelah orang mati itu, tidak ada kebangkitan. Bukan itu yang salah. Yang menjadi salah ketika orang-orang ini berkata bahwa Yesus berasal dari iblis, sedangkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan-perbuatan ajaib itu. Makanya Anda jangan mengatakan Andi Simon itu pasti mujizat palsu. Salah. Tapi kalau saya mengatakan Andi Simon tidak masuk surga, masuk neraka, iya. Karena dia tidak mau ngampuni orang. Mau ngasih pelajaran sama Patrick Smith. Nah itu oke Tunggale yang begitu sama sesama orang Islam. Mau ngasih pelajaran sama Joseph Paulus supaya yang lain kapok. Jangan ikut-ikutan. Apa bedanya Andi Simon sama orang Islam apa? Ya kan? Nah, kalau cuma dituduh mujizat palsu, dia nggak terima loh. Harusnya kayak Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus coba, apakah Tuhan Yesus dibilang BL10 segala macam terus dia laporan sama tentara Roma itu tolong itu kurang ajar itu ngomongin saya mujizat palsu, laporin pencemaran nama baik kan enggak kan? Yesus kan nggak perlu begitu. Dia cuma bilang aja, kan buktinya sudah ada dilihat di depan mata. Dan kalau kamu masih ngomong bahwa itu dari Beelzebul, hati-hati. Hujat anak manusia akan diampuni, tapi hujat Roh Kudus. Kamu tahu kebenaran, tapi kamu nggak mau. Itu ada di mana ayatnya ya? Ibrani 6 ya, coba kita buka ya. Inilah ayatnya hujat Roh Kudus yang dimaksud Ibrani 6 ya, kalau nggak salah ya. Atau 10 ya. Oke, Ibrani 10. Bentar. Ibrani 10 ayat 26 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka ia tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia Roh Kudus ya. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tapi pendeta Andi Simon malah mau ngelaporin, mau minta pembalasan kan. Itu masalahnya di Simon itu bukan karena mujizatnya dari iblis. Enggak, bukan, salah. Bisa jadi dari Tuhan loh. Kalau mujizat itu benar-benar terjadi dan belum tentu terjadi. Kalau saya mah kalau nggak lihat sendiri, kalau ini nggak gampang percaya ya. Yang datang 10, yang sembuh berapa? Apakah 10-10-nya sembuh atau cuma satu? Yang datang 100, apakah 100 sembuh atau cuma satu yang sembuh? Nah, dan sembuhnya sembuh benar enggak? Jangan-jangan dia cuma di rumah memang sudah bisa jalan, dipaksa jalan lagi. Jalannya sempoyongan. Nah, kalau dikatakan di dalam Kisah 4, dia berjalan dan melompat, puji. Orang yang lumpuh itu benar-benar jalan dan lompat-lompat, nari-nari. Itu sembuhnya itu bener-beneran sembuh, enggak kayong-kayongan sembuh, enggak. Beneran ya, beda mujizatnya itu ya. Jadi bisa jadi, nah kalau bilang mujizat palsu bisa jadi, karena ada sugesti kan.
Nanti di rumah sakit lagi. Makanya orang Yesus waktu bilang orang kusta itu disembuhkan, dia suruh kamu pergi sama imam. Dicek, udah sembuh enggak? Jadi bukan masalah Andi Simon dari iblis, belum tentu. Bisa juga dari Tuhan mujizatnya kalau memang terjadi. Yang jadi masalah adalah kenapa? Kalau memang dari Tuhan, kenapa kudu ngelaporin Patrick Smith ke polisi? Kan begitu kan, buat ngasih pelajaran. Ya apa bedanya sama orang Islam kalau begitu? Itu masalahnya Andi Simon. Sehingga banyak orang kan berseru Tuhan, Tuhan, ya aku membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan sebagainya. Tapi itu aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Ya kan? Dalam taubatan apa? Agar semua orang mengenal Yesus dan percaya. Ya kan? Bagaimana caranya supaya mengenal Yesus? Dengan memberitakan Injil kan? Agape kan? Kamu akan diketahui sebagai pengikutku kalau kamu saling agape. Nah ini baru diomongin begitu, udah lapor polisi. Nah itu saya yakin nggak ada agapenya. Sekalipun kamu membakar dirimu tanpa agape, sia-sia katanya Paulus. Nah, itulah orang kuat yang mencengkram Andi Simon. Itu apa? Proud himself. Nggak kena, nggak bisa difitnah. Itu orang kuat. Itulah orang kuat yang mengikat banyak hamba-hamba Tuhan. Apa orang kuat dalam hidupmu sekarang? Yang meruntuhkan sendi-sendi dalam hidupmu. Apa? Bangga dengan dirimu sendiri? Apa orang kuatmu? Ya, itu menjadi celah. Ya kan? Yang menjadi celah. Orang-orang kuat ini diikat ya, dirampok. Kalau kebalik ya, sebentar salah, nanti Anda salah paham. Jadi hidup kita itu diikat. Nah, maksudnya begitu. Kitanya yang diikat oleh roh kesombongan itu tadi. Difitnah enggak kenanan. Enggak mau, enggak terima. Kita cari hormat manusia. Kalau saya mah udah enggak urusan. Orang percaya saya boleh, enggak percaya sudah enggak apa-apa. Memang gue pikirin. Kan begitu kan? Kita jalani hidup kita yang benar. Pokoknya yang lurus lempeng, enggak urusan orang lain. Nah, banyak orang enggak tahan tuh. Itulah masalahnya. Makanya dia diikat. Orang kuatnya dia tuh diikat. Apa orang rohnya dia diikat sehingga lemah dia. Akhirnya apa? Harta bendanya dia, ya, hal-hal yang berharga dalam hidupnya dia, ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu tadi kan buah roh itu kan harta berharga Anda kan? Akhirnya itu diambil, dirampok sama iblis. Hanya gara-gara Anda dikatain Beelzebul, Anda nggak terima. Apa orang kuat? Apa yang bisa mengikat hidupmu? Apa yang jadi ikatan dalam hidupmu? Nah, hati-hati. Ya karena kalau Anda punya sampai orang kuatmu yaitu orang-orang inner powermu itu ya diikat, manusia rohaniyahmu diikat, manusia rohaniyahmu itu diikat. Itu orang kuatnya ya. Orang kuatnya itu adalah manusia rohaniyah. Lalu iblis itu datang, dia mau ngerampok hidupmu. Kamu diikat dulu. Mau meruntuhkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Ya kan? Dia mau runtuhkan kerajaan Israel dan Yehuda, kerajaan Allah itu kan. Yang sudah dihadirkan ke bumi ini. Dihadirkan dengan apa? Pride. Dari pride, ourself, ilusi-ilusi agama. Anda kan masuk dalam perjinahan-perjinahan. Tadinya Anda dari penyembahan terhadap ilusi dan agama, simbol-simbol, akhirnya benar-benar berzina, real berzina. Dan itu ditutup-tutupi dan Anda banyak yang nggak mau ngaku. Oh, hati-hati ya dengan perzinahan ya. Oh, itu dosa yang mengerikan sekali. Perzinahan itu dosa yang sangat mengerikan. Kelihatannya kan suka sama suka. Oh, hati-hati. Itu dosa yang itulah sebabnya perzinahan itu ya hukumnya adalah rajam batu sampai mati. Coba kalau orang berzina, siapa yang ini coba yang dirugikan cuma suaminya atau istrinya saja kan yang dikhianati. Tapi kenapa kudu dirajam pakai batu? Ngeri. Artinya itu serius ya dengan masalah perzinahan itu ya. Perzinahan itu serius sekali, nggak main-main. Hati-hati ya di antara kita, jangan di komunitas kita jangan sampai ada. Kita balik. Maka dari itu saudara, ya,
Apa yang menjadi ikatan dari manusia rohaniah kita sehingga nggak bisa berkembang, sehingga takluk tidak berdaya? Itu Anda harus kenali. Yang tahu kita sendiri. Kalau para imam zaman Yesus jelas karena mencari hormat manusia, ya. Apa yang membuat engkau bisa diikat sedemikian rupa sehingga harta bendamu yang berharga itu dirampas, dirampok oleh iblis? Celah dalam hidupmu itu apa sekarang ini? Sehingga manusia rohaniamu bisa kalah. Bisa kalah ya, manusia rohaninya bisa kalah. Kamu diikat sehingga harta bendamu yang berharga itu Anda kehilangan damai sejahteramu. Nah, kalau orang-orang yang tidak mudah bilang I'm sorry, ya maafkan aku sayang. Anda harus belajar ngomong minta maaf ya. Begitu Anda tahu Anda salah, Anda lagi teriak-teriak, Anda marah-marah sama keluargamu, Anda salah, Anda cepetan datang bilang sorry ya Papa salah tadi, marah tanpa alasan. Soalnya tadi karena begini nggak usah, salah masalah aja, nggak usah pakai alasan. Ya lupa diri, udah gitu saja. Kalau Anda terbiasa, cepat nanti switch, Anda langsung sadar, jangan sampai ada iblis yang mengikat manusia rohaniamu, yang baik itu kemarahan, baik itu perjinahan, baik itu kesombongan, baik itu dengki itu orang iblis yang mengikat manusia rohaniamu loh, ya, sehingga engkau lemah. Iri dengki itu tadi ya, hati-hati. Saya pernah iri nggak pernah. Saya tahu nggak enak sekali menderita dengki itu, nggak enak banget ya, menderita banget tuh dengki itu. Coba Anda bayangin Anda mati dalam keadaan dengki, ya, terus jiwanya Anda tersiksa nggak tuh? Tersiksa banget dalam keadaan dengki begitu. Maka dari itu terus kontrol tiap hari. Gimana caranya? Ya firman Tuhan itu tadi, makanya bacanya jangan pura-pura, jangan formalitas baca firman Tuhannya. Dengan rasa haus itu loh, dengan rasa cinta, dengan rasa haus akan kebenaran. Karena itu yang akan membersihkan kita dari dengki, refleksi hidup kita. Banyak orang sudah ngerti, tetapi mereka ragu. Ayo, jadikan firman Tuhan itu sebuah cermin untuk membersihkan, mengoreksi tiap hari. Dan kalau sudah dikoreksi jangan marah. Ya, gara-gara khotbahnya saya pernah turun khotbah ya. Saya pernah khotbah waktu saya masih pelayanan ya. Habis turun khotbah saya dipanggil sama Pak Kapolsek apa-apa ya. Gara-gara saya nyinggung polisi, dipanggil, dimarahi sama dia. Oh iya, maaf Pak, maaf Pak. Loh memang polisi korup semua kok. Jadi dia tidak terima. Saya cerita kebenaran kok. Memang ada polisi yang korup ya kan. Saya pernah dimarahin ya. Dalam hati emang gue pikir gue takut apa. Cuma karena kita harus rendah hati kan. Oh dia nggak terima, oh ya minta maaf kalau ada yang salah. Nah, tapi saya tidak bermaksud menyinggung instansinya, tetapi orang-orang yang korup memang, walaupun dari 100 polisi yang baik mungkin cuma satu. Ya kan, lo kita harus terima apa adanya, memang ada begitu, kalau nggak bisa baik. Ini mah munafik banget ya kan. Terus nggak dipanggil lagi situ ya, saya kok tadi nggak pernah panggil lagi, padahal tadinya pengurusnya itu wah ngefans banget sama saya kan, tiba-tiba nggak dipanggil, langsung cep hilang aja, mungkin dimarahi sama Kapolseknya atau siapanya ini. Mungkin ya. Orang mau khotbah ngatur-ngatur ya kan. Saya ingat Bu Elizabeth Phillips itu ya ngomong, saya mau khotbah dibisiki dulu. Jangan jangan cerita masalah ini ya Bu. Jangan cerita masalah apa ya waktu itu ya Bu. Jangan cerita masalah perzinahan atau apa gitu loh. Terus Bu Elizabeth Phillips dia bilang, begitu saya diomongi begitu, saya langsung khotbahnya yang itu. Ini orang beling juga. Bu Elizabeth Phillips itu yang evangelis yang matanya buta itu ya, yang orang ini sekali ya, dia bisa sembuhkan orang sakit tapi matanya sendiri nggak bisa sembuh ya. Banyak orang datang sakit gitu akan sembuh loh sama dia. Lucu ya, aneh, tapi beliau sendiri matanya buta, saya juga bingung. Tuhan piye Tuhan, orang semua sembuh, itu banyak ya, banyak yang sembuh, yang stroke, orang udah mau mati didoain, tapi dia sendiri matanya buta tidak sembuh, tapi hatinya melihat, dia bisa tahu kalau ada orang tidak benar. Mungkin Tuhan bikin buta supaya hatinya terang benderang ya. Jadi dia matanya nggak kemana-mana. Entahlah itu tadi rahasia Tuhan
yang kita banyak mengerti. Mungkin Paulus juga mengalami duri dalam daging seperti itu. Balik lagi, itu tidak membuatkan Ibu Elizabeth Philip ini terikat loh dengan butanya dia. Matanya buta, hatinya melihat dengan terang benderang loh. Ada lagi Priscilla Smith Julie, sama buta ya, tapi hatinya terang benderang loh. Dia bisa kasih makan, dia matanya buta ya, tetapi dia bisa 5 bahasa. Dia bisa bahasa Hokkien, bahasa Kanton, ya, dia bisa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia bisa gila ya. Ini orang buta cuma lulusan SD ya. Karena waktu SD kemudian dia buta udah nggak bisa sekolah lagi, cuma lulusan SD. Tapi bisa 5 bahasa ya, dan dia di rumahnya dia tampung ada 100 orang dengan gejala penyakit jiwa. Dia rawat dulu belum ada suaminya ya, Pak Fandi itu. Belum ada suaminya, dia dulu sendirian. Ya, di Semarang itu ya. Matanya buta tapi dia tidak membiarkan butanya itu mengikat dan melemahkan manusia rohaniahnya. Apa hari ini membuat Anda terikat manusia rohaniahmu sehingga kamu nggak bisa berkembang lagi dengan memaksimalkan potensi dalam hidupmu? Lemah sampai bahkan bukan cuma nggak bisa potensi hidup nggak bisa maksimal lagi, bahkan harta bendamu yang berharga pun dirampok sama iblis. Akhirnya hancur hidupmu, kerajaan Allah nggak bisa lagi datang, engkau tidak bisa lagi, tidak berdaya lagi menghadirkan kerajaan Allah di hidupmu dan di keluargamu dan di lingkunganmu. Apa yang membuat itu? Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya. Jangan lengah, jangan biarkan iblis itu mengikat manusia rohani kita sehingga kita nggak berdaya lagi. Jangan buka celah, iri dengki, zina, ya, kesombongan, singkirkan semuanya. Ya, kepura-puraan, kemunafikan, itu semua celah-celah yang mengerikan ya. Oke. Dagingmu itu, nah tadi ya, hiduplah dipimpin oleh roh sehingga engkau tidak dipimpin oleh daging. Buah dari daging. Nah, apa? Itu telah masuk untuk mengikat manusia rohaniamu. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Wah, nggak main-main, Anda jangan kompromi itu dengan yang begitu. Kalau ada orang fitnah, makanya jangan kompromi. Ada orang fitnah, pokoknya haleluya, puji Tuhan. Berkat mau datang. Gitu. Jangan marah-marah, bikin bercandaan sekalian. Ya, nanti hidupmu senang nanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.